Shalom Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan dimanapun kita berada. Boleh berjumpa dengan saya dalam renungan harian pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini kami kembali hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Tuhan memberikan kami hikmat dan kekuatan, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabarlah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya baca terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan tema dalam renungan pada saat ini, yaitu hidup kudus. Siapa yang tidak menginginkan hidup kudus di antara kita? Siapa yang tidak menambahkan supaya kita dan seluruh anggota keluarga kita hidup dalam kekudusan? Saya yakin kita semua, Bapak dan Ibu, sangat menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu sudah kita lakukan? Apakah kita sudah betul-betul mengupayakan dan mengusahakan agar kita hidup kudus? Atau kita hanya mengucapkannya di bibir? Kita hanya punya keinginan atau kehendak, tetapi dalam prakteknya kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kita bahkan tidak berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekudusan. Kehidupan kita sama, tidak ubahnya seperti orang lain yang tidak percaya. Apa yang mereka lakukan, itu juga yang kita lakukan. Hampir tidak ada bedanya. Nah, pada hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, kita semua diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bahwa hidup kudus adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Kekristenan dan kekudusan adalah dua hal yang sama, yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada orang Kristen yang dapat mengklaim dia Kristen kalau tidak hidup dalam kekudusan. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan dia Kristen, tapi hidupnya sama dengan orang-orang yang selalu saja jatuh dan berbuat dosa. Hari ini kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Sebabnya dalam surat ini, Paulus begitu membanggakan dan memuji jemaat di Tesalonika. Setidak-tidaknya ada 3 hal dalam hal kekudusan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka meninggalkan berhala-berhala. Sebelum mereka percaya kepada Injil, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dulu mereka menganut agama kafir orang Yunani. Dan mereka menghalalkan penyembahan-penyembahan berhala, percabulan, dan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang Allah benci pada saat itu. Tapi itu dulu. Sekarang mereka sudah berubah. Yang kedua, mereka tidak hanya meninggalkan berhala-berhala, tapi mereka juga mencari dan menyembah Allah yang benar. Banyak yang dijadikan Allah dalam kehidupan manusia. Tapi menyembah Allah yang benar, itu adalah ciri hidup orang Kristen. Allah yang benar adalah Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadi manusia, dan Allah yang sekarang ada dan hadir dalam wujud Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga adalah mereka menantikan penuh harapan kepada Dia yang telah dibangkitkan. Jelas dikatakan di sini, itu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Pengharapan mungkin boleh banyak, tapi pengharapan kepada Dia yang dari sorga, yang telah dibangkitkan dari antara mati, itu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita pada saat ini Bapak dan Ibu? Kalau kita ingin mengatakan kita hidup kudus, maka ada 3 hal yang harus kita uji dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita masih menyembah berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang mengatakan dia masih menyembah berhala. Tapi tunggu dulu Bapak dan Ibu yang terkasih. Berhala yang saya maksudkan bukanlah patung, seperti orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Tapi berhala yang saya maksudkan adalah setiap hal
bisa apa saja. Di mana fokus, tenaga, waktu, pikiran kita, itu semuanya tertuju ke sana setiap hari. Selain daripada Tuhan, itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu adalah uang, bisa jadi adalah harta milik kita, bisa jadi adalah pekerjaan, hobi, kesenangan, keluarga, prestasi, dan semua hal Bapak yang bisa kita jadikan sebagai yang utama, yang penting dalam kehidupan kita selain daripada Allah. Itu adalah berhala. Nah, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah ada berhala-berhala seperti itu dalam kehidupan kita? Kalau ada, maka segera kita tinggalkan. Tuhan harus yang lebih utama. Tuhan harus segala-galanya. Tuhan is number one. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, apakah cukup hanya meninggalkan berhala-berhala? Firman Tuhan pada hari ini tidak. Selain meninggalkan berhala, kita juga dituntut untuk mencari dan menyembah Allah yang benar. Tidak lagi memberhalakan sesuatu, itu belum cukup. Itu baru hanya berhenti berbuat dosa. Tetapi kita mencari dan menyembah Allah yang benar, itu adalah hal yang harus kita lakukan setelah itu. Carilah kepada Allah yang memberikan kita keselamatan. Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dan terakhir adalah kita menantikan dengan penuh harapan. Dan pengharapan itu hanya kita tujukan kepada Dia yang datang dari sorga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada apapun juga. Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti. Dan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali tentang hidup kekudusan yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang percaya. Ya Tuhan, kami meninggalkan pemberhalaan di dalam kehidupan kami dan hanya mengutamakan Engkau serta menyembah Engkau sebagai Allah yang berada dalam kehidupan kami. Kami juga menantikan hanya kepadamu pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan yang tidak akan mengecewakan kami. Allah yang datang dari surga, Allah yang dibangkitkan dan mengalahkan maut atau kematian. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh mengerjakannya. Kami perserahkan seluruh aktivitas kami pada hari ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan, usaha, kegiatan kami baik di rumah maupun di rumah. Kami dan seluruh anggota keluarga kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami Bapa. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berkati seluruh saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan juga pengharapan kepada mereka. Berikan juga kesabaran dan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga mereka yang juga mendukung mereka pada saat ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.